Ini dia dua model peningkatan diri yang bisa lo terapkan. Mana yang lebih baik? Coba simak di video kali ini. Hai, balik lagi bareng gua Umar di channel Pembelajar Produktif. Jangan lupa untuk subscribe dan juga follow Instagram, TikTok, dan podcast Pembelajar Produktif. Ketika kita ingin menjadi lebih baik, kita akan meningkatkan diri kita. Ada self-improvement di sana. Namun, improvement ini terdiri dari berbagai jenis. Kalau kita membagi dari ukuran dan time frame-nya, kita bisa membagi ke dua jenis sederhana. Dan ini diambil dari istilah Jepang, yaitu Kaizen dan Kaikaku. Kaizen ini udah sangat populer sebetulnya. Kaizen adalah prinsip continuous improvement, dan ini juga digunakan di perusahaan, di korporasi, di manufaktur, dan di produksi. Tapi kita akan membahas dari sudut pandang pengembangan diri atau peningkatan kapabilitas diri. Kaizen adalah pertumbuhan perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Yang mana ketika kita melakukan Kaizen, risikonya itu kecil dan kita bisa mencapai keluarbiasaan, mencapai keunggulan setelah waktu yang cukup lama. Tapi perubahannya pasti perlahan-lahan diperbaiki sehingga menyempurnakan diri kita. Sementara itu ada yang namanya Kaikaku. Kaikaku ini adalah radical improvement, perubahan yang benar-benar besar dalam waktu sangat singkat. Ini terjadi ketika kita menghadapi momen-momen tertentu dalam hidup kita. Apakah itu momen negatif atau momen positif? Negatif belum tentu berarti buruk. Artinya titik terendah kita dalam hidup. Atau saat kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Atau saat kita kehilangan sesuatu. Di saat-saat itu kita akan merasakan kaikaku kalau kita mau comeback, kalau kita mau bounce back lagi. Kalau kita bertumbuh di momen tersebut, kita akan merasakan perubahan yang drastis. Cara berpikir kita berbeda. Mindset kita berubah besar-besaran. Atau kondisi positif, kita baru dapat insight baru, aha momen baru, kita mendapatkan hal sangat baik dalam hidup kita, hal besar positif dalam hidup kita, itu pun akan mengubah diri kita. Ada Kaizen, ada Kaikaku. Gue akan bahas bedanya satu persatu, sedikit demi sedikit. Kaizen sifatnya incremental atau meningkat sedikit demi sedikit, satu demi satu, kecil, tapi lama-lama jadi besar. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Sementara Kaikaku adalah perubahan yang besar, transformasi diri yang terjadi dalam waktu yang singkat. Biasanya ada momen-momen tertentu. Itulah kenapa Kaizen lebih cocok untuk istilah improvement, peningkatan. Sementara Kaikaku lebih cocok kalau disebut sebagai breakthrough atau terobosan diri. Kaizen itu biasanya lambat, tapi memang kurang berisiko. Risikonya kecil. Sementara Kaikaku dilakukan dengan sangat cepat, durasinya pendek, tapi risikonya bisa besar. Karena kita melakukan perubahan besar dalam waktu singkat. Lalu kalau kita sebut Kaizen, berarti cenderung evolusioner. Kita berubah perlahan-lahan. Sementara kalau Kaikaku revolusioner. Berubah benar-benar drastis dalam waktu yang singkat. Kaizen adalah sesuatu yang continuous atau berkelanjutan, kita lakukan terus-menerus, sementara Kaikaku biasanya kita lakukan sesekali, sesekali lakukan. Sehingga Kaizen dalam pengembangan diri kita bisa lakukan setiap hari, sementara Kaikaku kita lakukan eventual, sesekali. Nah, apa eksekusi konkretnya dalam pengembangan diri? Kalau kita menerapkan Kaizen dalam hidup kita, berarti kita bisa membaca buku 1 halaman setiap hari. Sedikit-sedikit aja. 2 halaman, 10 halaman. Sedikit-sedikit saja yang penting lakukan setiap hari. Itu namanya Kaizen. Atau kita journaling setiap hari, menulis jurnal. Atau kita berolahraga setiap hari, sedikit demi sedikit. Itu namanya Kaizen. Kalau Kaikaku, kita mengikuti sebuah event seminar pelatihan tertentu untuk melatih mindset kita atau skill kita. Itu perubahan yang besar dalam waktu yang singkat. Atau kita mengambil suatu workshop tertentu, suatu diklat tertentu, itu namanya Kaikaku. Jadi kita perlu keduanya. Dalam keseharian kita lakukan Kaizen, tapi sesekali kita juga perlu ambil Kaikaku. Dengan kombinasi kedua hal ini, pengembangan diri kita akan jadi luar biasa, akan komplit. Karena
Nanti kalau dibuat grafiknya ya, kita perlahan-lahan akan meningkat sedikit demi sedikit gitu kan. Kemudian saat kaku kita meningkat drastis. Jadi ada improvement, ada breakthrough, improvement, breakthrough. Dan ketika kita gabungkan itu semua, kita akan jadi pribadi yang jauh-jauh lebih baik hari demi hari dan juga tahun demi tahun. Memang kadang nggak terasa manfaatnya. Kalau kita lihat hari ini dengan kemarin, kayaknya sama aja. Tapi memang begitu, peningkatan diri butuh waktu. Kalau kita bandingkan diri kita dengan 1 tahun sebelumnya, did you grow? Apakah lo udah bertumbuh? Mungkin lo udah bertumbuh banyak sekali. Bagaimana kalau 2 tahun yang lalu? Bagaimana 5 tahun yang lalu? Sudah banyak sekali yang berubah dalam diri kita kan? Maka kuncinya adalah nikmati prosesnya, sabar dengan waktunya. Insya Allah, apa yang kita harapkan akan datang sebagai tujuan. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman lo. Sampai jumpa di video-video lainnya. Salam pembelajar.